Hai semua sahabat Cak Rud dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bugar, salam happy dari Cak Rud ya. Semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan, diberi kesehatan dan kelancaran apa yang menjadi urusan Anda. Di momen ini Cak Rud akan mengulas tentang penyakit asma. Mungkin sebagian orang sudah tahu apa itu asma dan sebagian orang masih belum tahu. Untuk yang belum tahu akan saya ulas ini. Asma itu adalah penyakit sesak nafas, kesulitan bernafas atau bernafas rada berat, bahkan berbunyi, kata orang Jawa mengi, menggok. Ya, jadi kayak gitu ya. Baiklah sahabatku, asma itu bisa katanya orang ada yang karena keturunan. Tapi yang saya akan jelaskan adalah hal-hal penyebabnya dulu. Penyebabnya biasanya orang asma itu di waktu mudanya dia bekerja semacam kayak diforsir tenaganya ya. Tidak kuat dikuat-kuatin. Bekerja berat khususnya ya, mengangkat suatu beban yang berat yang melebihi berat badannya. Tidak kuat tapi dikuat-kuatin. Karena satu mungkin ingin dipuji oleh temennya, oleh bosnya, oleh yang lain-lain. Nah, itu efeknya di belakang hari akan menjadi sesak nafas. Nomor 2, orang yang suka makan pedas, terlalu pedas, suka banget dengan pedas. Oke, di waktu muda tidak apa-apa, paling juga mencret, itu biasa dah, diare itu biasa. Tapi efek di belakangnya dia akan menjadi penyakit sesak nafas. Nah, ingat itu ya. Dan yang ketiga yaitu bila perjalanan atau kemana-mana bermotor tidak pakai jaket atau pakai kaos doang atau pakai singlet atau pakai gini. Oke, waktu masih muda, masih kuat. Tapi efeknya setelah usia 40 ke atas, asma sudah mulai mengucapkan salam kepada Anda bila Anda melakukan hal semacam itu. Nah, jadi hati-hati ya saudara-saudara ya. Untuk kalian yang sudah menderita penyakit asma atau sesak nafas, ingat, jangan pernah melakukan hal-hal yang konyol. Seperti apa? Makan pedas karena memang hobinya. Jangan. Karena itu akan menambah nggak karu-karuan. Dan ada pula juga asma yang disebabkan oleh areal yang berdebu. Nah, maka Anda sebaiknya menghindari atau pekerjaan yang mengeluarkan debu seperti menggergaji kayu atau bersih-bersih jalan, menyapu atau membersihkan siling, atap-atap. Itu pekerjaan-pekerjaan yang membuat Anda akan semakin mengi atau mengguk atau sesak. Ada juga yang dikarenakan cuacanya dingin. Orang asma itu biasanya kalau sudah berat karena cuaca dingin sedikit sudah sesak. Itu ya, hati-hati dengan itu ya. Dan sekarang Cak Rud akan mengulas tentang makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang sudah menderita asma atau sesak nafas ataupun mengi. Pertama, harus Anda hindari seperti yang sudah saya sebutkan tadi, makanan yang terlalu pedas. Apapun itu, olahan apapun itu, sayur lah, apalah, pokoknya yang terlalu pedas, hindari itu. Nomor berikutnya adalah makanan-makanan atau bahan-bahan makanan yang bergetah, seperti nangka muda atau tewel kata orang Jawa, atau satunya lagi yang bundar kayak sukun tapi berduri. Kata orang Jawa kluweh, nggak tahu apa itu bahasa Indonesianya. Apa ya? Mungkin saudara tahu. Nah, itu kluweh. Dan juga yang lain yang bergetah, jantung pisang atau kata orang Jawa ontong. Nah, itu bagi orang-orang yang menderita sesak nafas akan semakin parah bila Anda memakannya. Terus berikutnya olahan yang bersantan. Olahan yang bersantan nggak peduli olahan apa, yang penting ada santannya. Tolong dihindari. Nah, terus berikutnya lagi adalah kolo pendem kata orang Jawa, yaitu sesuatu yang berasal dari bawah tanah seperti ketela,
ubi talas, ubi jalar, dan banyak lagi yang berasal dari tanah. Seperti kentang, apalagi yang lain. Apalagi dibergedel atau diolah jadi bergedel. Aduh, tolong hindari. Karena itu akan menjadi penyakit bagi orang yang sudah menderita asma atau sesak nafas. Jadi Anda harus memilih dalam menu-menunya ya. Setiap harinya hindari makanan-makanan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan berikutnya juga masih tergolong berbahaya juga bagi orang asma, makanan-makanan atau olahan-olahan yang mengandung pengawet yang diawetin. Itu juga berbahaya, tolong dihindari. Makan yang baru-baru aja, misal baru metik, dikukus, direbus, nah itu enak itu. Dibakar dikit-dikit, jangan terlalu gosong. Nah, terus untuk yang berikutnya makanan-makanan sisa kemarin yang diangetin, baik itu nasi, baik itu kue, baik itu apapun olahan atau makanan yang sudah sisa kemarin. Barang kata orang Jawa, jangan nget-ngetan, sego nget-ngetan, atau apapun yang dihangatkan atau sisa kemarin itu jangan dimakan. Dan juga nasi aking, kata orang Jawa, sego karak, itu jangan bagi yang Anda kena sesak nafas atau asma. Makanan ketan pun tidak boleh, atau nasi ketan, atau olahan-olahan makanan yang sumbernya atau bahannya dari ketan, tolong dihindari. Karena itu akan menyusahkan Anda untuk bernafas. Nah, itu adalah makanan-makanan atau pantangan-pantangan yang harus dijaga atau dilakukan atau disirii bagi orang yang sudah menderita asma, sesak nafas. Bisa juga mengi. Kalau bernafas berbunyi kayak ada sulingnya, gitu ya. Nah, itu Anda perhatikan dari ulasan-ulasan Jarud tadi. Makanan-makanan yang sudah saya sebutkan tadi itu berbahaya bagi Anda yang sudah menderita asma. Bagi yang belum menderita asma, sebaiknya Anda mencegahnya atau mengurangi asupannya, jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Ya, bagi yang sudah menderita, hindari atau jauhi sekalian. Cari makanan-makanan yang lain yang masih bagus untuk penderita asma. Gorengan-gorengan juga dihindari. Dan untuk masalah ikan, biasanya itu orang penderita asma itu menghindari ikan tongkol atau ikan pindang. Itu pernah ada pasien yang setelah makan itu asmanya kambuh. Jadi ini termasuk info yang belakangan saya terima dari pasien-pasien. Nah, kalau carut penyembuhannya dengan totok saraf atau dengan terapi urat saraf. Bila Anda dekat dengan carut, mungkin carut yang akan menangani. Bila Anda jauh, cari tukang terapi yang lain. Dan yang terutama harus Anda hindari adalah makanan-makanan yang sudah saya beberkan tadi, karena itu risikonya fatal bagi Anda yang menderita asma. Baiklah kawan, kalau Anda menderita asma, sering minum air hangat dan hangatkan badannya. Untuk jamunya akan saya bikin video ramuan-ramuan nantinya, kapan-kapan. Nah, ini hanya ulasan tentang kenapa penyakit asma atau berawal dari apa penyakit asma dan pantangan makanan-makanannya. Nah, itu aja. Saya kira cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Bila ini bermanfaat, coba di-share kepada teman, saudara. Slogan yang Carut punya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati, merawat lebih baik daripada memperbaiki. Nah, salam sehat, salam bugar, salam bahagia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.